Ibu, Bapak bertemu dengan saya tidak akan lama, tetapi kita akan ngobrol sesi sharingnya, kita akan ngobrol bagaimana proses bekerjanya batin kita agar kita betul-betul husnul khotimah. Saya tidak akan berpanjang lebar ini Kang Pipit nih, karena nanti lebih dalamnya ada di buku saya ini, bukunya Batin yang Damai. Ya, ini buku keluar 2019. Pada saat nanti proses masa pandemi baru muncul, ini buku muncul, begitu kan. Dan bagi yang sudah punya buku ini, terima kasih, silahkan dibaca. Bagi yang belum, saya tidak menganjurkan beli, tapi punya. Iya, tidak perlu beli tapi punya, begitu kan. Kenapa? Karena harus bedah buku satu hari ini gak akan cukup. Karena apa? Yang paling rumit itu adalah bedah batin. Kalau bedah fisik babari Bu. Kalau orang punya diabetes, asam urat, kolesterol itu masih bisa diobati secara langsung minum obat. Tapi lamun jalmi duh sina karunya tuh sebenik itu ngabatin sigana cing kumaha ngubaranana ya. Dan orang identik lamun aya nu begang ngabatin, cantang tuh. Nu badagi ngabatin mah aya. Ya. Kenapa? Karena tidak ada identifikasi. Oh, sina karunya tinggal sina murudul buukna buat ngabatin. Belum tentu. Malahan anu eueuh bukan ge loba nu ngabatin. Ya, malahan ada yang nu jabrik tapi bu loba masalah. Kenapa? Karena tidak ada persoalan dengan itu. Fisik kita itu bukan dipengaruhi oleh konsep apa yang ada di dalam tubuh kita. Karena apa? Karena yang dibicarakan oleh kita ini adalah yang dibicarakan adalah batiniah. Begitu. Batin ini berbicara dua. Yang pertama adalah perasaan, yang kedua adalah pikiran. Pikiran dan perasaan ini yang paling dominan karena manusia itu perangkatnya 4 ya. Manusia itu perangkatnya 4. Saya tulis ya kalau ada nih Pak Kang Pipit supaya nanti ibu-ibu bapak-bapak bawa. Nah, pertama fisik. Yang kedua adalah emosi. Yang ketiga adalah pikiran. Yang keempat adalah ruh. Nah, ini komposisi manusia. Ya, komposisi manusia. Yang sering disitir oleh Allah dalam Al-Qur'an, manusia dengan gangguan jiwa itu namanya laqad khalaqnal insan. Nah, bukan nas Bu, tapi insan. Ini yang sering kali disebut oleh Allah. Nah, begitu. Jadi nanti ibu, bapak, kita tidak perlu jadi paranormal untuk membaca pikiran orang. Tidak perlu menjadi dukun untuk membaca perasaan orang. Kenapa? Karena ma tandumu pil wajhi atau ma yakhruju pil qalbi tandumu pil wajhi. Apa yang ada di dalam wajah bapak ibu itu sudah kelihatan hatina kumaha. Ma bisa dibohongan. Pokoknya di dia ulah nemongkeun kapangih pokokna mah. Ya, mana nu hatena rudet jeung mana nu bagja da katinggal Bu. Kenapa? Mayakhruju fil qalbi tandumu fil wajhi. Kata Rasulullah, apa yang tergambar dalam wajah Anda itu menggambarkan isi hati dan pikiran Anda. Ya. Alhamdulillah Ustaz abdi mah bahagia ngan ieu we rudet saeutik eta. Da katinggal. Kenapa? Ibu bapak bisa mengidentifikasi. Satu adalah apa? Lihat matanya. Itu identifikasi batin itu. Kenapa? Karena nanti akan terlihat bagaimana dia itu si matanya itu cerah enggak. Kalau dia matanya cerah itu menggambarkan dia tidak ada bukan tidak ada masalah, dia bisa mengendalikan masalah. Tinggal lamun jelema loba masalah ieu na ge Bu katingali moal berat moal dina socana ge. So bisa terpercanten moal entong ieu entong ngacung entong ya teu kudu ngacung kapangih pokona mah. Ya, kenapa? Yang kedua dia tidak bisa tersenyum, itu ada masalah. Sakitu materi pikasirieun teu seuri. Eta Pak Iwan tadinya ya sakitu pikasirieun da kieu we ieu loba masalah. Asup ka dieu terek bahagia ieu di hotel. Peupeurieun atuh di masjidnya ngaharuleng, cing atuh di hotel mah da ngeunah atunya. Tapi tidak bisa dibohongi. Kenapa? Dipaksakan pun untuk tersenyum tidak bisa. Kenapa? Karena kata Rasulullah orang yang tersenyum menggambarkan bagaimana isi hati dia. Ya, patabasam pasepahwa sodakotun. Orang yang tersenyum itu sodako. Jelema sodako mah bahagia Bu. Ya,
Sok, kena ulah dipaksakan namun teu yang seuri. Gak bisa jadi penyakit. Ya, masih ada daerah sana kudu seuri. Ini tekan beda mau katingali. Komo di masker mah. Da di maskerna ge tos pabelit tinggal anu dina beheung. Aya anu dina gado, aya nu nolol irungna itu geus teh pararuguh corona teh. Ya. Alhamdulillah. Coba saya tanya Ibu ari dina gado naon eta? Da standar WHO tidak. Tidak standar puskesmas juga tidak ya. Ini standar apa? Mata kamari aya bapak-bapak di masker dina tuur. Ditaros kusim kuring pana dina tuur maskerna kumaha abdi we da dirinya ge memakai masker. Kumaha abdi we di mana? Tah ieu pinter ngaranna. Jadi batina geus kagolak Bu. Ya, batinnya udah kepaham dia. Bukan apa-apa. Orang kan tidak bisa. Dia akan apa? Ketika dia matanya bersinar, kemudian dia ada keluar senyum, itu menggambarkan nggak bisa dibohongi. Mama hatunya sok atuh gumujeng sakedik teu bisa neng teteh mama teh teu bisa ya hate teu ngeunah pikiran mumet da dibaksakeun seuli ge teu bisa. Karena apa? Ciri yang kedua ini. Ya. Kemudian yang ketiga, bicaranya tidak keras. Itu orang yang batinnya lembut. Lamun di jero rumah tangga gogorowokan, ieu teh aya nu teu bahagia. Ya. Orang yang bahagia itu nyuruh ambil airnya saja itu lembut itu. Ya. Beb. Tinggal beb keluar nage. Ya. Kenapa? Karena ketika dia keluar, mah, bunda, ibu, tolong ayah mau minum, ningeuna teh. Eta ka dia pangnyokotkeun cai. Wah. Rek bagja kumaha? Naon sababna? Tarik. Kenapa? Orang-orang yang dia batinnya tidak bermasalah, dia akan keluar suara yang lembut. Ya, dia akan keluar suara yang betul-betul dipahami masuk ke hati. Kira-kira lamun ngajorowok nepina kana naon? Mau lebet kana naon Bu ngajorowok mata lepas teh ceuli katuhu keluar kenca eta mah. Tapi begitu lembut, yo I love you. So, udah langsung ka dianya. Kenapa? Karena sudah ada sentuhan-sentuhannya itu. Jadi indikator-indikator batin tidak bermasalah itu sebetulnya bisa diidentifikasi dari mana? Dari tubuh kita, dari bahasa kita, dari body language kita, dari performance kita. Dan orang yang dia itu batinnya tidak bermasalah, gerakan tubuhnya mudah. Udah dia, ibu udah ngawas yuk, insya Allah, wah, itu kan tidak ada masalah. Tapi ibu hayu orang ngiringan yuk acara yuk dahuro, mangga we. Ibu teh boro-boro sana termikir nyari bati batur. Ibu we teh kaharti ngomong beres. Beres begitu. Kenapa? Karena dia tidak ada gerakannya tidak bagus. Lihat Bu, anak yang bahagia, batinnya bersih, itu lihat gerakannya. Pernahkah anak itu matanya tidak bersinar? Pernahkah anak itu dia menjerit? Anak selalu ngomongnya bagus. Ketika dia menjerit berarti ada persoalan. Dan dia kelihatan Bu, dia agak apa? Dari gerakan-gerakan tubuhnya lincah karena dia bahagia. Jadi lamun aya istri aceleng-acelengan, acolok-acolokan bahagia. Nah, acolok kade siga bangkong ni resep ningalina ge. Coba lamun ngulut we rek kumaha atuh, da jauh kaganggu ka dieu. Ya. Kemudian yang berapa? Yang kelima, ciri orang yang batinnya, yang dia di dalamnya itu tidak bermasalah, maka dia akan kelihatan akalnya sehat. Dia akalnya sehat. Punya apa? Punya visi dan visi yang jelas. Apa yang harus dilakukan oleh dirinya. Kenapa? Hidup kita tidak lama Bu. Pak, hidup kita tidak lama. Paling lila 100 tahun. Eta ge lamun aya. Lamun aya. Lolobana mah eueuh. Kenapa? Karena kita tidak ada yang langsung Bu, ada yang 100 tahun lebih sudah tidak ada, sudah jarang. Makanya saya sudah begini. Kalau kita memikirkan problem di dalam jiwa kita, itu capek. Umur urang teu panjang lebar, mending geus bangblaskeun. Ya, lebar. Kenapa? Karena ibu bapak nanti akan mengalami hanas umur ponok anger we panyakit dikukut di jero. Kamari aya nu nelpon ti Palu ka sim kuring, Pak Ustad, bagaimana menghadapi suami yang keras kepala? Marukana ku sim kuring dibere tipna. Oh gitu Bu, suami ibu keras kepala. Iya, gimana tipsnya? Gampang. Ibu bersyukur pada Allah. Kenapa suruh bersyukur? Untung aya sirahan kene.
Ya, sakit tuh kenapa? Karena nanti kalau ibu ingin tidak keras kepala, suami gampang sirahan gak moal heuras teh sirahna. Karena apa? Disyukuri dulu. Kenapa? Karena batu yang keras kalau nanti dipukul itu bisa bisa tercecer kemana-mana batu-batunya. Tapi kalau batu yang keras dikecelakin air itu jadi seni. Ya, kartos tuh bu. Budak keras kepala gimana caranya? Tong dipek-prek. Kecelakaan ku batu engke ge jadi seni itu kucai plek gitu kan ya. Berarti merhatikan gitu ya tuh meni gampang lain salah usaha ucu berarti perhatian begitu kan. Nah begitu air selak tinggalnya bagaimanapun kerasnya batu begitu air. Makanya kenapa di Quran surga itu selalu ada air dan batu. Kenapa? Untuk menggambarkan bahwa ternyata bagi surga itu tidak perlu jadi persoalan. Bu, suami keras kepala, istri keras kepala, Pak, tidak persoalan saya. Naon sababna? Kayak gampil. Rek diganti ku nu anyar. Begitu diganti teh leuwih teu asti nu aya. Rek kumaha? Haben we meureun nya kitu. Anak mau diganti kalau keras kepala jangan syukuri oleh kita. Ustad, abdi nyeri tuur. Alhamdulillah aya tuuran keneh. Sok rek kumaha? Ibu hoyong teu nyeri tuur, ganti tuurna ku suku artis. Cuman persoalannya bisa seperti itu tidak? Tidak. Dan ibu orang yang bahagia itu selain dia selalu tersenyum, dia selalu memberi support pada orang lain. Itu berarti bahagia. Bu Haji manawi abdi gaduh masalah boro-boro neng abdi ge loba kawas beres berarti rudet dua nananya. Nggak jadi ngarariung lurah rudet di dinya. Jadi ngumpul di dinya. Kenapa? Karena kuncinya adalah supporting pada orang lain. Itu menggambarkan hati kita tidak bermasalah. Tapi kalau kita tidak bisa mensupport pada orang lain, berarti itu adalah proses problem yang sangat luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dihadiri atau yang dirahmati Allah, setara kunci manusia, maka kita akan berbicara 3 tujuan hidup manusia. Cuman 3. Mual langkung tidinya moal bu. Sok pamiliarjankeun jalma nu loba duit jeung nu teu boga duit bagja mana? Bang, kade teu tiasa diukur. Jalmi nu loba duit cantang tu bagja, malah nu teu boga duit cantang tu rudet. Kenapa? Karena cara yang menjadi persoalan adalah bagaimana mengelola yang ini. Nah, kalau emosi di perasaan ini kekuatannya 20%. Kalau nanti pikiran adanya di mental itu 20%. Kalau di ruhiyah itu 50%. Dan 10% ada di fisik. Ibu bapak main ke supermarket, panglobana keur ngomean awak. Dimimiti obat rambut nepikeun ka obat roromeheun aya. Tapi itu kekuatannya di sini 10%. Tapi yang ini jarang. 20% ada di emosi. Makanya saya begini, kalau Anda sakit, yang harus diobati adalah spiritualnya dulu. Karena setengah dari sakit Anda bisa sembuh kalau spiritualnya dibetulin. Tapi kalau ibu kadia, bapak kadia fokus, maka yang 90% itu terbengkalai. Akhirnya sakit bukan urusan sembuh dan tidak, tapi dia tidak menikmati sakitnya. Betul kan? Kamari ku Allah dibere teu aya rasa wae kering kabehana asa dunia. Oh. Kamari mah deg-degan jami. Alah sia bapak teu aya rasa. Kan biasa ge mineng teu boga rasa. Nya, geus tahun-tahun tara aya rasa aya di kamari jadi deg-degan. Nya cenah ieu teu aya rasa 3 dinten. Mata sim guring mah teu aya rasa 3 dinten. Tong waka di swab. Bawa heula ka restoran. Bawa ke restoran kamari. Wah, pasihan nila bakar, sate marangi, nya sop kaki, jus. Seep. Ari di imah eueuh rasana di dia jadi dukasna di dia jadi sagaka rasa. Oh, berarti ieu mah lain Covid. Ieu mah berarti pemberontakan 1,5 tahun teu ka rumah makan. Tuh, jadi kenapa? Orang itu fokusnya ke sana sampai maaf Bu ya. 1 bulan yang lalu karena fokus ke sini, ubar naon wae ku urang diudag sok bisi teu percanten. Sakura anu ngabejaan sangkan teu gering diudag ku urang. Eta dugikeun ka ngaran
Ibu bapak minum apa? Minum ini Ustad. Saya alhamdulillah sembuh. Pejakeun ka dieu. Ibu ngaleut naon cenah opat dinten cak damang ngaleut ieu. Di udag sadayana ditulis. Orang fokus ke sini. Sigana lamun Ustad Ucu nerangkeun kapsul anti covid jerona ti kotok dibeli. Asa kieu we tah ieu obat ampuh ya obat covid. Tapi jerona ti kotok geus moal ngemut Bu. Lepeh dituang karena orang sudah tidak berpikir karena fokus ke sini. Ibu Bapak pernah dengar ceramah saya? Roromeheun lain penyakit suku, penyakit pikiran. Penyakit pikiran loba nama. Mata tinggal selebritis roromeheun teu. Lemes sieuna. Lamun teu rudet, tapi begitu rudet langsung. Pan eta teh disebut teh keretakan. Keretakan rumah tangga teh eta raretak ieu. Nya, engke teh naik ka luhur retakna teh sagala rarengat. Oh, ini keretakan rumah tangga begitu kan. Nah, jadi fokus kita itu di sini, Bu. Bukan di sini. Kita akan upgrade emosi, kita upgrade pola pikir, kita upgrade ruhiyah. Itu aja. Insya Allah pulang sini, walaupun cuma 1 jam dengan saya, ibu akan pulang dari sini hilang suudon, hilang prasangka. Sok kira, nikmat kira. Lamun jelema suudonan ririwit, aslina jelema suudonan ririwit kira sok. Ya, kenapa? Jadi vaksin yang paling kuat apa? Ya, vaksin yang paling kuat itu di mana? Tidak boleh berprasangka. Itu vaksin paling kuat ya. Jadi kalau kita berprasangka, itu antibodi kita turun. Ya, sok tinggal ibu. Gigireun urang eungap, kusabab urang goreng sangka, datengeun kana hate. Eungap jeung miluan ngaji pada cicing di imah daya ngaji atuh. Kan bae urang husnudon we tong aya berprasangka pepeuriheun anu teu areungap teu mariluan nya atuh nu eungap miluan ngajinya. Karena apa? Karena kita harus dipahami dulu. Ini harus dipahami dulu. Kita akan belajar satu ini. Yang kedua adalah ini. Yang ketiga adalah ini. Dah. Fisik ibu bapak palinter. Awas Bu. Saya sering ngomong begini. Usia 71 itu bisa kelihatan 17. Lamun ieuna beres. Usia 17 siga 7 hiji. Da ieuna teu beres. Sabaran mak jiswa 7 hiji Ustaz. Meni resep mak siga 17 seger ieuna. Glowing. Neng sabara iswa 17, neng siga 7 hiji. Oh eta Bu, nu itu mah glowing, nu ieu ngagulawing. Kabayang teu? Ya, kenapa? Saya belajar biomolekul manusia sangat hebat. Tidak bisa dibohongi. Orang tidak menyangka usia seseorang yang berada di depan. Ibu bisa menghitung, ieu jelema loba masalah atawa henteu, da katingali. Apa perubahan ke fisiknya? Satu usus, yang kedua kulit. Itu aja. Kalau orang banyak masalah, ususnya bermasalah. Dan orang bermasalah itu nanti kulitnya pun bermasalah. Ya, lihat dari itu. Kenapa? Karena tidak bisa dibohongi. Jami lamun loba masalah, loba nguliat beuteng. Asam lambung naik wae, was-was. Kenapa? Karena nggak bisa dibohongi, nggak bisa dibohongi. Ngan perih we tuang naon ge, nu masalah mah tingali, nu gelo tuang naon wae jalanan. Ya, tapi begitu kita banyak masalah, nuang ieu apa? Eusina teraus, nuang ieu nah teraus, nepikeun ka tungtung nang nyosolan naon. Rek meuli enog sieun kolesterol. Rek meuli gule sieun asam urat. Rek meuli ieu tungtungna mah nyocolan duit. Ya, kenapa? Karena ibu bapak kuncinya adalah bukan di stretching fisik. Itu yang paling pokok. Tapi kita harus apa? Kita harus punya trackingnya di mana? Di ini. Ini 20%. Ini mental 20%, yang ini 50%.
Ya, pertama, tujuan hidup manusia itu 3. Yang pertama adalah damai. Bahasa Inggrisnya tenaon. Peaceful ya. Ya, damai. Perlu kedamaian. Coba Bu sekarang, Ibu tahu, Bapak tahu, ini 2 minggu sekarang saya keliling itu hotel-hotel penuh. Mereka mencari kedamaian. Tetapi kedamaian itu hanya bisa dibeli 1 hari 1 malam. Ya, beres uih deui, beda deui. Keur di hotel mah bararungah. Wah, ngiresepnya renang jebrutnya di imah rek renang. Kalau berenang. Ya, makanya urang unggal minggu ya kudu mayaran keur meuli damai. Ibu sekarang Bapak yang laku itu kayak cottage di mana-mana. Itu laku sekali itu. Orang ingin menikmati hidup mulai Sabtu masuk dia keluar besok hari Ahad. Luar biasa. Tetapi ini sesaat. Kenapa? Karena damai yang abadi ketika Anda sudah memberikan kebahagiaan pada orang lain. Itu damai yang abadi. Sekali deh, jelema loba sodakoh, damai nalila. Tapi jelema pedit keur hirup sorangan itu justru damainya sesaat. Kenapa? Sudah membahagiakan orang lain, itu adalah kedamaian yang hakiki. Segitu aja dulu, Bu. Sakitulah. Kalau Anda sudah memberikan kebahagiaan pada orang lain, orang sukses kata Nabi adalah apa? Orang yang orang lain, dia itu sukses dengan perantara dirimu. Itulah orang yang bahagia, damai. Ibu mendapatkan fasilitas dari mubalik-mubalik yang hadir di sini. Hati kemudian bahagia. Panitia ini dapat kebahagiaan. Begitu beres acara Ciramai, ya Allah, alhamdulillah. Kenapa? Karena sesuatu yang kita bikin orang bahagia itu bahagia. Ini ada sebuah cerita ya. Ada sebuah cerita. Seorang pendaki gunung berhasil dia menaklukkan puncak gunungnya. Tetapi ternyata begitu dia sampai ke puncak gunung diwawancarai oleh berbagai media, 12 media. Tapi ternyata orang yang mengantarkannya yang lebih dulu sebetulnya. Siapa? Pendampingnya yang lebih dulu. Tapi tidak ada yang wawancarai. Pendampingnya diwawancarai oleh satu media. Kenapa engkau tidak diwawancari? Bukankah engkau yang lebih dulu sampai ke puncak gunung? Jawabannya apa? Aku sudah bahagia untuk membuat teman saya sampai ke puncak gunung. Tah nu ieu sukses nama. Ya. Nu ieu nama buat teuing. Walaupun dia sampai bahagia sesaat, tapi yang mengantarkan orang bahagia itulah. Kenapa Rasul orang yang paling damai? Karena beliau yang mengantarkan jutaan miliar orang untuk masuk surga Allah. Makanya Rasul disebut manusia yang paling damai hidup. Ya, sakitulah. Tong panjang teuing. Hari ini apabila ibu-ibu sudah memberikan bahagia pada orang lain, termasuk yang ada di rumah kita, ibu karaos ya. Rek angkat ka dia caroge ku urang dilayanan heula. Pak, ieu bibir bapak bade angkatnya. Da ieu ku mamah disiapkeun sanguna ieu rencana ceuk salakina teh. Bral mah didoakeun ku bapak cing lancar acarana. Tos bapak mah cekap bunga ibunya. Caroge bungahnya beres sakitu we. Tong wa kaluhur-luhur teuing. Pak, wayah nanya nyangu sorangan. Mama wayahna ya sampai jam 1 mal balik. Isin mah aya nog meulewe mun teu aya nog sahawe. Banyak itu. Tah itu salah kita rudet. Ya, ibu mau berangkat rudet, di imah rudet budak. Kenapa? Karena tidak bisa seperti itu. Ketika kita ingin bahagia, maka simpan dulu kebahagiaan untuk orang lain. Titipin dulu ini, beresin dulu di budak beresan heula, caroge beresan heula. Tak begitu sudah meninggalkan itu, kita udah bahagia. Kenapa? Alhamdulillah Ustadz tos beres. Alhamdulillah sana di bumi tos daya masalah, ditinggalkan pun tidak ada masalah. Ibu jangan aneh. Ketika ibu bapak hadir ke sini meninggalkan asar-asar dan bekas yang tidak bahagia, ibu di sini tidak akan bahagia walaupun materinya hebat. Angar we da ieu pikiran kadi itu manteng atuh. Manteng alah sia licinan can dicabut sok geura. Urang
loban mikiran jeung di imah eueuh sasaha. Kumaha balik ti dieu teh Jo. Mu ieu mah lain naudzubillah bisi aya pikiran kadinya karena tidak berarti tidak bisa di ini nyambung sadayana. Itu nyambung sadayana. Jadi orang yang pespil itu adalah dia yang memberikan kebahagiaan orang lain. Untuk sesaat mah gampang lah. Komo nu saleur icis di dia ibu-ibu gampil bu. Sok rek meser naon wae. Tapi bahagia gak? Ibu bapak bisa makan yang enak. Tapi begitu ada orang yang kita kasih makan yang enak yang sama. Itu damai sekali. Itu damai sekali itu batin. Ningali santri tararuah di bunga teh kitu ka dia ciramah ya Allah abdi mah unggal poe jeung daging hayam ieu mah papangi ge satahun sakali ciramai tah damai. Ya. Makanya hebat. Seringlah bertemu dengan orang-orang susah karena Anda akan damai. Ketika sering bertemu dengan orang-orang yang dia segala ada, maka jiwamu akan perang. Sabab urang mineng papangih jeung jelema nu sagala aya, tapi jeung nu susah mah milu damai hate. Ya. Jadi ngahaja we ngan nu susah. Lamun teu teu kapangih wae, urang tong nyusah-nyusahkeun maneh. Tetapi kita harus berpikir bagaimana dan nikmat atuh Bu, ninggah jami nu butuh dan nikmat atuh. Saur Nabi ucing we tong diusir lamun datang ka imah. Teu kenging aya ucing diusir ku urang lamun aya nu datang ka imah, apalagi ucingnya bukan ucing kita. Jotor-jol ucing teh teunana teu puguh-puguh. Asup ka imah urang cek urang teh, "Pae tah using nasimu usir." Jangan dulu, ada dua kemungkinan. Satu, kucing datang ke rumah kita ada kemungkinan Anda kelebihan rezeki di belakang. Yang kedua, qad abdalahu rizqan akhar. Allah akan ganti rezeki yang baru buat keluarga Anda. Ya, nikmat sekali hidup kalau ingin damai. Ya, kartos Bu. Kabayang ucing, komo lamun ustad. Ustad ngetrok imah, jo kabayang eueuh nya ustad pasti menangan proposal. Bo. Jol pikiran teh atuh naon atuh da moal damai gitu. Ya eta cenah tutupkeun hordengna bisi menta. Kan lieur kana otak atuh. Nya ucing wae buka boting Bu Ustad teh mau proposal teh naon rek ajakan bisnis ka urang nya yang meuni saru udon we jadi we teu damai hati teh begitu ya. Orang yang damai kedatangan seseorang dinanti oleh dirinya itu aja ya. Jangan rek papangih wae mun bisa metong papangih cenah teu ngeunah itu kan problem yang sangat luar biasa. Yang kedua adalah apa Bu? Yang kedua, tujuan hidup manusia selain kita mendapatkan kedamaian adalah glory itu apa? Mulia. Orang lagi ngejar sekarang. Lamun loba nu ngeprokan mulia. Lamun loba mulia. Wah ini Ustadz katanya hebat sudah mendapatkan gelar yang ini. Kenapa? Setiap orang mau dipoto dengan dia. Bagi saya bukan. Naon sababna? Hiji waktu mah jadi beban ya. Aslina Bu. Ketika datang dikeprokan lain atoh siga japati. Bukan seperti itu. Ya. Orang yang dia itu mulia adalah yang dia akhiri hidupnya husnul khatimah. Bukan yang begini. Wah, ya Allah, halo, kita sambut. Inilah, wah Bu. Semua berdiri, semua tepuk tangan. Kemudian setelah berdiri dan tepuk tangan, orang merasa bahwa itu orang mulia. Tapi belum tentu bahwa orang yang ditepuk tangannya dirinya dalamnya itu nikmat. Belum tentu. Malahan ada seorang pemateri begitu dia datang dikeprokan, semua berdiri, lalu dia berkata, mereka tidak tahu isi hati saya. Itu sering saya ngobrol dengan pemateri-pemateri. Mereka tidak tahu isi hati saya. Mereka tidak tahu bahwa saya tidak mulia sebetulnya. Sok berekumaha. Ya. Makanya jangan terlalu memuliakan orang dan selalu ingin dimuliakan. Jalan sampai saya begini. Punten Pak sampai gini. Sigana ayeuna mah jeung usah ducu hese ceuk saha. Josu udon we.
Asna mau ngajak tuang usah-usuh hese gerak coba. Jadi we suudon. Jadi we teu ngajak-ngajak. Ya, padahal nggak perlu seperti itu. Kenapa? Karena jangan dipersulit. Nabi ini bertemu dengan siapapun itu luar biasa. Kenapa? Karena semakin dipersulit itu semakin tidak ini, Bu, semakin tidak mulia. Ya. Saya ngomong aja jujur ya, Bu. Saya pernah pakai manajer. Riweuh ka sim kuring. Riweuh, naon sababna? Riweuhna naon? Nu tepina teu gede. Dan orang, usah-usah jadi liuris na mengulum usah-usah jadi hese saur saha. Saya masih datang ke Albayina. Masih datang saya ke Al-Bain. Saya masih datang ke Al-Ikhlas. Satu masjid yang di sana amplopnya Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Nah, usah di dia mengaos nasana ikhlas wayahna we nyawe begitu dibuka teh amplopna kul huwallahu Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Naon ieu teh pun pan ieu mah ikhlasna. Ikhlas teh kul huwallahu geura Bu. Tetapi ada kemuliaan. Kenapa? Yang penting awas Bu, catat 3 ya. Ketika Anda tidak ada, mereka kehilangan Anda. Itulah orang yang glory. Dia orang yang mulia. Kalau Anda tidak ada dan sakit tidak pernah didoakan, berarti Anda tidak memiliki kedamaian. Anda tidak memiliki kemuliaan. Malahan gering teh didoakeun ngarah gancang eueuh. Ibu eta teh Pak Bapak eta teh Bapak eta teh nuju teu damang. Oh kitu. Nya atuh alhamdulillah. Nalin innalillahi. Geuleuh aya nage tuh. Kenapa? Karena kehadiran dirinya tidak dinanti, kepergian dirinya tidak ditangisi. Itulah orang yang tidak mulia. Ya. Eta we Bu, Pak sok tidak kunci eta. Kenapa? Sim kuring mah eta nu keur digenjot teh supaya kehadiran saya dinanti, kepergian pun ditangisi. Itu yang saya lagi bangun. Ya, masalah Jabi ngahormat jeung teu mah nomor sabaraha lah. Ya. Nomor sabaraha eta. Paham Bu ya? Pak, ini sedikit aja. Sebetulnya ini ibu-ibu ini kalau saya lihat pesertanya ini single parent banyaknya ini. Iya, rarana hungkul ya. Bapakna mengenai opatan. Ya, kenapa? Kalem Ustaz Andri emang begini ibu-ibu. Kalem, pokoknya mah bidik acara yang membidik ibu-ibu. Itu aja. Kalau udah senang di ibu-ibu laku itu aja. Karena Ustadz merasakan sendiri. Pokoknya mun pangajian geus aya teu aya ibu-ibu beres Bu, hampa. Kenapa? Karena ibu-ibu dipoto 18 gaya itu aja. Sedangkan laki-laki dipoto cuma 3 gaya. Sok tinggal ibu-ibu lamun dipoto selfie 18 gayana dina ilmu jiwa. Matak dipoto teh nu nyungsep ka handap anu asup ka dieu pokona da sesar keneh gayana aya keneh nya. Lalaki mah paling dipoto sakumaha kieu we Pak atuh dipoto rada. Kieu tos lamun teh kitu. Tos nya saya sakit eueuh deui da nganti lu dina otakna. Tapi kalau ibu-ibu 18 gayanya. Ya. Semakin luar biasa. Ya. Ini apa? Husnul khotimah. Anda mulia bukan ditentukan dengan Anda dikeprokin dan Anda orang ataupun setiap orang berdiri menyambut kedatangan Anda. Tetapi kalau Anda ingin mulia ketika Anda hidup dinanti, meninggal ditangisi. Itu damai. Ya. Begitu ada ulama meninggal, menangis semua. Dikersakeun nya ye keur anu dipikanya maut. Keur anu dipikanya maut. Dan ternyata orang yang dia itu tidak dipikanya dikersakeun panjang umur. Enggak apa-apa. Rasul 63 tahun karena beliau lagi digandrungi oleh orang. Cana ku Allah. Hampir seluruh alam termasuk burung dan binatang menangisi ataupun menangisi kepergian Nabi. Karena Nabi ini beliau mulia. Dipikeun ka dina hadis hatal hut, sampai ikan pun menangisi Nabi. Urang tong boro-boro lauk. Nya tong boro-boro lauk. Salaki jeung pamajikan we cantang tuh ceurik lamun urang maot. Malahan aya salakina maot pamajikanna teu ceurik Bu.
Aduh, Pak atuh cenah nangis atuh pan si mama cenah maot. Heuh teh hayang ceurik atuh bapak cenah. Atuh saeutik we ngecelakeun da teu hayang cenah. Dipaksa eta teh bisa ceurik bu sakitu pamajikanna maot. Budakna teh ngamak beuleun tewak tah ieu. Bapak teh mau ceurik cenah si mama na maot cenah. Tadi waduh balik langsung diteungeuh. Langsung ceurik salakina. Tah, ieu mah cerikna ge lain ieu atuh. Tapi naon? Heuh tadi ditonyok ku budakna. Saking susahnya bu. Begitu ditanya, Pak, kenapa tidak mau menangis ketika istri meninggal? Saya tidak merasa kehilangan istri saya. Hebat ya. Begitu. Saya tidak merasa kehilangan istri saya. Begitupun ada seorang istri yang tidak menangis kepergian suaminya, karena saya tidak bisa atau tidak merasakan memiliki suami saya. Muntos gitu kumaha, damai mual hate. Moal, batin tidak akan damai. Ya. Ari ucing pae ceurik. Duh ceurik kunaon ceurik eta ucing pae. Leungit ucing diteangan ka mamana, budak leungit diantep. Ya. Karena apa? Kalau kita mau berbicara mulia, dan mulia keneh hayam atuh Bu. Kita makan telur, keluar kotoran. Hayam makan kotoran, keluar telur. So kaya mah makan kotoran itu keluarna enog. Urang mah ngadahar enog keluarna naon? Ya, mantap ditinggal itu asam ning keneh ngurus hayam ya. Begitu, sapi itu minum air yang kotor tapi keluar air susu. Tapi kita minum air susu keluarnya air kencing. Kalau kita mau berbicara ini sebetulnya lebih mulia kalau kita berbicara itu. Tapi kita harus bisa memanfaatkan potensi dari Allah. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, kesejahteraan. Ya. Kesejahteraan atau wealth. Nah, Ibu. Nah, sejahtera. Jadi satu damai, dua mulia, tiga dan kesejahteraan itu bukan dilihat dari dia pintar, banyak sesuatu, kemudian memiliki sesuatu yang dibanggakan, bukan. Orang pintar belum tentu sejahtera. Malahan ada orang yang dia sebetulnya tidak terlalu pintar, tapi hidupnya sejahtera. Ya, karena sejahtera adalah Ustadz Abdurrahman beliau menyampaikan, orang yang hidupnya sejahtera adalah apa? Yang dia tenang, tidak dihiasi kedurhakaan. Nah, ini yang hidupnya senang tapi dihiasi kedurhakaan, ini orang tidak sejahtera. Tapi yang sejahtera adalah orang yang hidupnya tenang, tidak ada durhaka. Di imah teh bu daroraka budak salaki pamajikan tapi senang hidupna. Oh resep ka ditu ka dieu tuangeun ge tara aya ieu bu nyanakna ge GoFood restoran tapi ternyata tidak pernah terdengar suara orang yang sholat di dalam, tidak pernah terdengar dia suara imam yang sedang berjamaah, Quran tidak pernah terdengar di rumah itu belum sejahtera. Itu bukan wealth yang seperti itu. Wealth itu dia tenang, tidak ada durhaka. Sedangkan senang tapi di dalamnya durhaka, itu tidak tercapai tujuan hidup dia. Ya, rumah yang besar tapi kosong dari isinya. Karena kosong imah badak, budak ini, pamajikan ini, salaki ini, imah teh eueuh siap. Ya. Naon sababna? Nu ieu masing-masing 1.000. Begitu dia pulang ke rumah, langsung sarare. Teu aya komunikasi. Isukna geus arinit deui. Kitu jeung kitu. Setiap hari rumah besar, isinya kecil. Jam yang mahal, tapi dia tidak pernah tepat janji dan tidak pernah tepat sholat. Jam nama awis bu, tapi unggal aya janji jeung aya waktu sholat teu tepat wae, itu orang bermasalah. Ya. Kemudian alat-alat kesehatan modern di rumah kita, tapi ririwit. Ya, pada tos aya, sampai saya ketemu dengan orang yang dia punya alat pendeteksi sendiri. Lamun jantung nuju naik disada, lamun kolesterol naik disada,
Kemudian kalau asam urat naik di sada, semua organnya itu sudah dideteksi di sini. Dan itu selalu bersuara. Tapi hirup nate tenang, deg-degan. Begitu jantung naik, alah syah gewat kudu ngagoler. Begitu Bu, iya Pak, limpahnya bermasalah, dia langsung harus melakukan sesuatu. 24 jam terus dia dikendalikan oleh alat itu. Kurang alhamdulillah tengangi alat nanaon. Sangagalolerna we. Ya, tapi mungkin kita lebih nikmat dari mereka. Ya. Dan ternyata ada yang punya pila, datangnya cuma 1 tahun sekali. Begitu datang, dia tidak bisa menikmati pila itu. Malahan ditungguin oleh pembantunya 2. Setiap hari dia nungguin pila itu. Digaji 4 juta. Tiap hari dia mandi di kolam renang air hangat. Pembantuna ngarareunah we. Duaan jeung salaki pamajikan ngojay caihana trek teh sarehat kumaha. Nah, kemudian tos ibu sudah dia itu apa mandi air hangat lalu berjemur. Berjemur dia dipijit satu sama lain suami istrinya. Pembantu anu sabulan 4 juta. Setelah itu dia ngagodog mie, ngange nog meri jeung disosinan, ngange cengek, ningeunah hirup. Ya, tiap hari dia begitu. Beres Bu ngagodog mie, istirahat, nonton televisi anu napal dina tembok. Cili golera. Lohor salat goledag deui tos tuang, asar salat goledag deui, hudang maghrib. Tiap hari pembantu itu begitu. Yang punya pila datang lebaran. Begitu yang punya pila datang, turun dari mobil ngangge kursi roda. Tanya sama pembantunya, juragan, bade ngojay heula cai hanet? Oh, enggak boleh. Saya enggak boleh mandi air yang ngagejebur. Tapi saya harus mandinya diseka, dielap. Eta kolam renang badag dielap. Akhirnya atuh jadi juragan moal ibak moal sana. Biling bade ngagodog mie. Oh, tidak boleh. Saya enggak boleh ngagodog mie. Ieu mah da ngangesosin jeung cengek raos geus di nog merian. Komo ngangen nog meri. Ah cenah abdi. Ari juragan tuang naon? Saya bawa katanya ini makanannya dari rumah di Jakarta apa? Bada tuangeunana maruleuh segede kieu siga para kucing. Ditinyu ku cai panas, dikitukeun mu siga cerelak. Gitu. Begitu udah. Juragan bade nonton TV heula. Oh teu kenging seueur teuing kanu media. Atuh naon hirup teh atuh itu. Akhirnya jam 10 sampai di pilanya, lalu jam 2 dia pulang. Pembantunya bilang begini, yes. Alhamdulillah katanya. Kenapa? Ternyata dunungan abdi teu lila di dieu. Tuh Bu, pertanyaan saya, siapa yang batinnya lebih damai? Dan mending jadi pembantu, mending jadi juragan. Kan? Sok we tinggal nanya. Kan? Begitu. Usah abdi jadi pembantu kan tinggal areuna kieu hirup 4 juta sabulan 2 8 juta. Rek teh atuh puguh we baru dug-dug awakna teh. Ni resep di parios teh karu ka puskesmas da teu aya naon atuh kolesterol teu aya asam urat teh aya. Puguh da bagja atuh. Nya ngagodogan mie wae jeung nog merinya puguh atuh rek teh sehat kumaha nya. Nah, begitu. Pertanyaan yang lanjutan. Mau jadi pembantu mau jadi juragan? Lan? Hoyong jangan naon? Atuh, hoyong jadi juragan. Tapi hoyong nu tadi alim atau pembantu. Alim atau hoyong jadi naon? Ya alim. Ada jadi riweuh. Udah begini, saya doakan. Ibu bapak silahkan kaya tapi kudu soleh. Ya, ngarah bagja, lebar. Keur mah beunghar teu soleh lebar. Tah geuningan karasa ku Allah. Ya. Tapi kalau kita belum dikasih kekayaan oleh Allah, tetap kita soleh karena mungkin rezeki kita juga dari orang kaya. Nah, seperti itu. Saya tidak meminta kaya kepada Allah, tapi saya meminta selalu apa yang dibutuhkan selalu ada. Ya Allah, abdi mah teu hayang beunghar ngan di mana butuh aya we. Ya, butuh mobil aya. Butuh imah aya. Sagala. Bojo hayang emas aya sakitu we. Bere emas naon we. Ya, kenapa? Karena itu, bukankah Rasul mengatakan wa asyaddun nikmat ma yahtaju ilaih.
kenikmatan yang puncak ketika kebutuhan Anda terpenuhi. Bukan ada, tapi terpenuhi kebutuhan kita. Ibu, bapak, ini ajalah dari saya. Jadi tujuan hidup kita penuh damai, sejahtera, dan mulia. Tapi kuncinya itu. Buat apa senang, tapi atau hilang dzikir pada Allah. Ya, di rumah harus ada selalu yang baca Quran. Kalau tidak ibu, suami. Kalau tidak suami, anak. Sok, engke raoskeun engke. Kenapa? Serusim kuring tadinya di awal. Lebar umur urang bu, teu paranjang kaos Nabi Adab. Lebar tong ngagul-gulung karudek tos ya gitu. Salaki rudek lepaskeun we. Nya lepaskeun masalahna lain salakina. Ya, bojo rudek mah lepaskeun we. Kita kenapa? Karena tidak boleh menyimpan masalah lebih dari 15 menit. Karena itu akan merusak sel-sel tubuh kita. Tidak boleh lebih dari 15 menit. 15 menit lepasin. Ya Allah, aku ridho dengan masalah ini. Anak kita bermasalah, ridhoin aja. Ya Allah, aku ridho ikhlas menerima anak saya. Ngeunah ka dieu. Tapi lamun ku urang terus di pikiran, akhirnya apa? Kesimpulannya, emosi dan mental yang jelek akan mempengaruhi terhadap spiritual yang jelek. Begitu aja. Kan tinggal ibu. Alhamdulillahnya. Mulih ti dia yakin bu. Berapa kali pertemuan ibu harus mengupgrade pola pikir dan mental yang bagus. Insya Allah nanti ibadah akan nikmat. Ibadah akan nikmat. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezeki tidak pernah akan dikurangi oleh Allah.